Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hana Fadilah dengan NIM 06081282025030. Di sini saya akan mereview sedikit materi tentang penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan contohnya. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pembimbingnya yaitu Insinyur Hajah Mariana Hamzah MS. Yang pertama, sifat hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu bersifat kausal. Maksud dari kausal di sini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Lalu sifat yang kedua yaitu organis. Organis maksudnya pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Lalu kita ke pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Pancasila dalam batang tubuh UUD. Yang pertama itu persatuan. Persatuan di sini yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua ada keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga ada kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Lalu yang terakhir ada ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lalu menurut Rinjin pada tahun 2012 di halaman 245 sampai dengan 246, keseluruhan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Itu dapat dijabarkan dalam pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Lalu pasal 3 ayat 1 tentang MPR. Lalu yang kedua adalah hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam batang tubuh UUD ini dijabarkan pada pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 26 ayat 2 yang menjelaskan tentang penduduk, pasal 27 ayat 3 yang menyatakan wajib bela negara, lalu pada pasal 29 ayat 2 memberikan kebebasan kepada penduduk untuk memeluk agamanya. Lalu pada pasal 31 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib untuk mendapatkan pendidikan. Lalu pada pasal 33 ayat 1 itu tentang ekonomi berdasar atas kekeluargaan. Lalu pada pasal 34 ayat 2 itu tentang mengembangkan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia yang kurang mampu. Lalu yang terakhir adalah pasal-pasal yang berisi materi lain. Ini terdiri dari pasal 35 yang menjelaskan tentang bendera Indonesia, lalu pada pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, lalu pada pasal 36A menyatakan lambang negara Indonesia, lalu pada pasal 36B menjelaskan tentang lagu kebangsaan Indonesia. Nah, mungkin itu sedikit review dari saya. Lalu saya akan melanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu mengomentari sebuah kasus yang berhubungan dengan materi yang sudah saya jelaskan barusan. Kita saksikan terlebih dahulu videonya. Jika semua orang membicarakan hari pertama sekolah, semua itu hanya angan bagi Gede Sura Darwita. Tinggal di Pulau Dewata Bali yang sohor sebagai objek wisata kelas dunia, ternyata tak serta-merta membuat hidup keluarganya sejahtera. Orang tuanya tak punya cukup uang. Bukan soal bayaran sekolah, tapi ongkos pun sulit terpenuhi. Karena tidak punya biaya. Tidak punya biaya. Terus jarak sekolah dekat nggak dari sini? Jauh. Penghasilan orang tua Gede Sura hanya sekitar Rp70.000 sekali mendapat pekerjaan sebagai buruh. Tapi pekerjaan itu hanya datang sesekali saja. Matematika biaya rumah tangga tak bisa cukup untuk membagi rupiah di semua pos. Akhirnya sekolah yang terpaksa ditinggalkan. Sebenarnya pihak sekolah dasar telah mendaftarkan seluruh lulusannya, termasuk Gede. Namun saking tak punya uangnya, Gede tak bisa melakukan daftar ulang. Dari sekolah itu semua anak itu yang dari nyatakan lulus itu didaftarkan untuk melanjutkan ke SLTP. Sudah kami laksanakan itu. Berarti sebatas itu berarti tanggung jawab dari sekolah. Jadi sebatas sekolah hanya bisa membantu sebatas itu. Kita daftarkan. Untuk selanjutnya itu adalah
tanggung jawab orang tua untuk mendaftar ulang dan lain sebagainya itu. Ternyata, meski pendidikan dasar telah diwajibkan, masih ada tunas negeri yang belum bisa menikmati. Nah, dari video yang telah dipaparkan ini, saya kaitkan dengan materi yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu di dalam Batang Tubuh UUD pada pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara pada pasal 31 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, maksudnya itu pada pasal 31 ayat 1 ini menegaskan bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan salah satunya adalah melalui pendidikan. Lalu pada pasal 31 ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negara yang ingin mengikuti pendidikan harus terlebih dahulu ikut pendidikan dasar seperti SD, SMP, dan sederajatnya. Setelah pendidikan dasar, baru ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya sampai warga negara tersebut menyelesaikan pendidikan dasarnya. Dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah itu wajib membiayainya. Sayangnya pada kenyataan belum dijawantahkan menjadi kenyataan secara merata dan menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia. Masih banyak warga negara Indonesia belum memperoleh haknya untuk mendapat pendidikan, terutama akibat alasan daya ekonomi. Pemerintah masih belum mampu membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar secara merata dan menyeluruh untuk seluruh warga negara Indonesia, sehingga masih banyak warga negara Indonesia tidak mendapat hak mereka atas pendidikan akibat tidak membiayai pendidikan mereka. Lalu, masih banyak sekolah di Indonesia tidak menyelenggarakan pendidikan secara gratis meski sudah diwajibkan oleh pemerintah. Masih banyak sekolah di Indonesia tidak menyelenggarakan pendidikan secara gratis meski sudah diwajibkan oleh pemerintah. Masih banyak sekolah di Indonesia mewajibkan siswa memikul biaya pendidikan dengan istilah lain seperti sumbangsi, pembangunan gedung, dan pembelian buku pelajaran yang wajib dimiliki oleh siswa. Lebih parahnya lagi, rakyat sudah cukup menderita akibat dipaksa menyumbang pembangunan gedung dan membeli buku pelajaran yang wajib dibeli setiap siswa, masih ditambah dengan beban dana seragam sekolah, iuran studi wisata, dan biaya wisuda yang wajib dibayar oleh para siswa. Para siswa yang tidak mampu membayar dana seragam, studi wisata, dan biaya wisuda terancam sanksi tidak boleh sekolah atau tidak bisa memperoleh ijazah lulus sekolah. Jelas bahwa sumbangsi pembangunan gedung, uang seragam, studi wisata, dan biaya wisuda tidak termasuk syarat yang wajib dipikul oleh warga negara Indonesia untuk memperoleh hak atas pendidikannya. Pada hakikatnya, pemungutan uang gedung, uang seragam, uang buku, uang studi wisata, dan biaya wisuda yang dibebankan secara paksa kepada para siswa merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2, sekaligus juga merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, sebab sama sekali tidak selaras dengan makna sukma kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.